Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Wih, luar biasa. Ada yang tidak hadir? Ada. Oke, baik. Sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, pelajaran apa nih hari ini? Lagi pada pelajaran apa kita? IPA. Baik. Untuk itu, sebelum kita mulai pembelajaran, kita bahas bisa memimpin teman-temannya dalam doa. Teman-teman, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa selesai. Kenapa semuanya membisu seribu bahasa ini? Nah, baik. Untuk itu, sebagaimana Pak sudah sampaikan di pekan kemarin, hari ini kita mulai pembelajaran baru. Ya. Namun sebelumnya Pak review dulu kondisi kalian hari ini. Kalian dalam kondisi seperti apa? Baik-baik saja kan? Ya. Baik. Tidak yakin. Pergi usaha. Saya. Untuk sebelum kita mulai lebih jauh, anak-anak sekalian, Pak mau melihat kondisi kalian dulu. Ada yang memiliki rasa seperti di gambar? Saya. Ya. Senang? Ya. Atau ada yang seperti ini? Tidak. Berdiri dari jiwa ya? Sebelah di sana. Atau ada yang lagi marah nih? Tidak. Lagi putus kah? Kristo dan Kristo. Atau lagi sedih? Tidak. Ada. Semuanya lagi oke semua. Oke. Baik, karena kalian oke semua. Nah, hari ini kita belajar tentang sistem reproduksi pada manusia. Ya. Adapun beberapa tujuan yang harus Ananda sekalian dapatkan dalam proses pembelajaran hari ini, di antaranya Ananda sekalian sebentar akan mengidentifikasi organ-organ penyusun sistem reproduksi pada manusia, baik itu pria maupun wanita. Dan yang kedua, mengidentifikasi tahapan-tahapan menstruasi dan bagaimana fertilisasi pembuahan sampai pada kehamilan dan kelahiran itu terjadi. Dan yang berikut adalah terkait dengan bagaimana kita menjaga sistem reproduksi pada manusia. Oke? Jadi 3 tujuan ini yang Ananda sekalian perlu pahami, perlu ketahui dalam pertemuan kita yang hari ini. Oke ya? Baik, Ananda sekalian, kalian ini sekian banyak yang memiliki karakteristik yang berbeda. Baik itu tampilan muka, ada yang muka jelek sekali, ada yang cantik sekali, ada yang standar, ada yang kristal, atau kristal, keriting stabil, seperti itu. Oke, itu nanti materi lanjutan. Ada yang standar, karena ada yang suka nonton video, ada yang suka melihat gambar. Nah, pada kesempatan ini kita coba untuk menyesuaikan itu semua sehingga kalian lebih mudah dalam mempelajari sistem reproduksi pada manusia ini. Oke, di sini Pak sudah siapkan materinya. Kelompok estetik. Rupanya itu. Kelompok visual. Nah, yang ini nanti sebentar melihat di PowerPoint. Anak-anak sekalian, untuk yang suka membaca estetik, bisa membaca dokumen itu dan menyelesaikan tugas-tugas yang ada di dalam pada LK yang ada. Sementara yang lain sekedar pengantar, Pak ingin cari tahu dulu pemahaman kalian yang mendasar tentang sistem reproduksi itu sendiri. Anak-anak sekalian, menurut kalian reproduksi itu penting nggak? Penting. Pentingnya? Ya. Nah, kenapa penting? Karena Satu-satu. Oke, silakan. Karena membuat Karena menghasilkan anak atau keturunan. Ada yang lain?
Sama. Oh. Kalau menghasilkan anak itu butuh satu orang atau dua orang atau banyak orang? Dua orang. Butuh dua orang. Iya. Sama jenis, beda jenis. Beda jenis. Lawan jenis. Yaitu Laki-laki dan perempuan. kalau laki-laki dan perempuan yang menghasilkan kita semua ya, sama bapak yang menghasilkan kita semua, kira-kira kita punya muka ini kadang kita bisa lihat seperti salah satu dari orang tua kita. Iya. Emak atau Bapak. kenapa begitu? Karena Dari mereka. campuran telur dan sperma. Bagus sekali. Jadi reproduksi itu penting untuk melanjutkan. Halo. Jadi sudah disampaikan tadi, reproduksi itu kenapa penting? Karena akan melahirkan atau menghasilkan keturunan. Nah, terus keturunan itu akan sama seperti induknya atau orang tuanya, oleh karena orang tua tersebut mewariskan sifat keturunannya itu melalui sel tadi. Syarat. Kamu lihat dari kelompok yang ini dulu. Sel pada pria, sel reproduksi pada pria apa namanya? Sel apa? Sperma. Sperma. Bisa tunjuk? Tidak bisa. Kalau wanita? Tidak. Oke, bagus sekali. Bagus sekali. Kayaknya kalian sudah paham nih dengan konsep-konsep itu. Sekarang lihat materi itu untuk kelompok estetik, silakan membaca dan menyelesaikan LK yang ada. LK ini nanti kalian isi nih, lihat ada pertanyaan ini isi di kolom ini. Terus ikuti ini. Oke. Sudah ya? Ya. Oke. Ini tentunya kalian dapat informasi dari ini bahan bacaan. Itu Ya, nanti ada yang bisa ada HP? Ada. Nah, buka di kanal YouTube terkait dengan sistem reproduksi pada manusia. Nah, lihat itu dan isi LK yang sudah Pak siapkan. Di belakang sini ada pertanyaan juga. Ya. Nanti dikerjakan. Setelah dikerjakan, nanti ditempelkan. Jelas ya? Ada pertanyaan sampai sini? Jelas? Jelas ya? Oke. Sekarang kalian silakan kerja masing-masing. Yang kelompok lain, kelompok ini silakan membaca. Kelompok itu, sementara kelompok ini amati yang ada di depan sini. Pak bantu dengan menampilkan melalui infocus. Baca. Satu lagi namanya. Oke. Jelas ya? Oke, jadi kesimpulannya oke, bagus. Silakan lanjut. Baik, anak-anak sekalian, sekarang saatnya masing-masing kelompok untuk mempresentasikan ya. Kelompok satu, silakan menyampaikan hasil presentasinya terkait organ reproduksi pada pria itu terdiri atas apa saja. Silakan Anda. Internal. Dalam internal ada testis, vas deferens, vesicula deminalis, kelenjar prostat, kelenjar Chopper, dan uretra. Sedangkan organ reproduksi eksternal ada penis dan skrotum. Ya. Ada skrotum dan penis. Ada yang mau menanyakan? Ada yang lain lagi? Pas ya. Oke, kita beri aplaus untuk kelompok satu. Selanjutnya jadi reproduksi pada kelompok dua. Apa yang terjadi pada kelompok dua akan dikatakan oleh kelompok dalam hal ini. Silakan. Organ reproduksi
apa yang terjadi pada manusia. Semuanya mungkin kalau kita sekalian apa itu informasi akan silakan. Oke, baik. Jadi baik. Untuk hari ini seperti informasi ini yang Pak sampaikan, ada pertanyaan lain? Tidak ada. Baik, tidak ada. Anak-anak sekalian, sebelum kita mengakhiri materi kita pada hari ini, ada yang menjadi bahan refleksi untuk anak-anak sekalian. Sebagai materi kesimpulan, anak-anak sekalian coba simak video ini. Ini tempat dengar cara menurut. Sekarang matang. Ini telurnya sudah matang. Baru dia akan menuju ke hidup, dipengaruhi oleh kelenjar. Lihat folikel yang berkembang dalam ovarium ini. Folikel adalah kumpulan sel yang mengelilingi telur dan menjeburkannya. Pada masa ini, setelah telur yang menetap, persiapan pertumbuhan sel telur yang telah dimulai. Ini sudah Pak sampaikan kemarin. Dia tiba. Silakan. Yang sudah dibaca. Yang sudah dibaca. Ya. Berdiri. Teman-teman yang lain perhatian konsep yang disampaikan oleh teman kalian yang sudah Gen terdapat di dalam kromosom yang berbentuk DNA dan RNA. bagus sekali. DNA dan RNA. Bagus sekali. Kelenjar untuk sel sperma yang telah matang melalui fase diferensi ini akan dikeluarkan. Ada yang disebut vasikula seminalis. Setelah sel sperma ini dialirkan melalui fase diferensi, akan bertahan sebentar di vasikula seminalis, baru ke kelenjar prostat. Ini kelenjar prostat. Dari kelenjar prostat baru ke penis. Ini penis ini bagian luarnya kelihatan. Ya. Terus ada juga skrotum yang Pak sudah sebutkan tadi. Tempat untuk melapisi. Oke, teman-teman sekalian, mungkin hari ini pertemuan kita demikian. Bagaimana perasaan kalian hari ini? Sudah lihat video tadi ya. Bagaimana kita bisa ada? Yang sudah bermasak toh? Oke, baik. Demikian teman-teman sekalian untuk hari ini. Mohon maaf jika ada yang salah, ada yang kurang pas di hati anda sekalian. Tapi semua yang kita pelajari, semua yang kita dengar, semua yang kita lihat, semua yang kita rasakan adalah bentuk ilmu pengetahuan yang perlu kita resapi, dan kita terus belajar ke depannya untuk menjadi lebih baik. Demikian anda sekalian ya. Ketua kelas bisa bawa kita semua untuk menutup pembelajaran kita hari ini. Silakan. Nah, Siap. Teman-teman, mari kita menutup pelajaran kita hari ini dengan berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, baik, terima kasih Nanda. Nanda sekalian, mungkin hari ini yang dapat diberikan. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.